anak-anak Allah yang perkasa, Yakub dan Yusuf, pendahuluan. Marilah kita belajar mengenai beberapa uak yang menyembah satu-satunya Tuhan yang benar. Uak-uak ini hidup pada zaman dahulu. Lihatlah gambar-gambar dan buku yang berwarna. Sementara Mepala menonggek kasetnya. Gambar 1, Yakub si pebula. Kedua uak dalam gambar itu adalah Mepala Gombe. Nama mereka ialah Esau dan Yakub. Ompai mereka adalah Ishak, anak Abraham. Abraham dan keluarganya menyembah satu-satunya Tuhan yang benar. Ibu dari anak Gombe ini adalah Ribka. Esau adalah yang sulung, yang satu, ya. Ia kemudian menjadi pemburu yang hebat. Tapi Tuhan berpandai kepada Ribka bahwa suatu hari Yakub akan memerintah atas Esau. Coli gambar itu, suatu hari Esau pulang dan Yakub sedang bersuman. Esau sangat kelopen. Lalu ia meminta kepada Yakub supaya ia diberi sebagian dari masakan itu. Tetapi Yakub berkata, "Jual hulu hak sulungmu kepadaku." Hak kesulungan, ya, ia warisan keluarga yang bisa diperoleh oleh anak laki-laki sulung. Yakub ingin mendapat hak kesulungan itu. Esau sangat lapar sehingga ia tidak mempedulikan hak sulungnya pada waktu itu. Pada waktunya, ia juga tidak menghormati Tuhan. Ia hanya memikirkan keinginan sendiri saja. Ia menjual hak kesulungannya kepada adiknya hanya untuk makan. Nama Yakub berarti ia pebula. Ia mengetahui bahwa ia telah pebula kakaknya. Tuhan telah berpandai bahwa Yakub akan menjadi lebih bose daripada Esau. Namun demikian, Tuhan tidak menginginkan si uak pun menjadi bose dengan cara menipu uak bukat. Gambar 2, mimpi Yakub. Yakub menipu Ishak juga, ompainya yang sudah tua. Ia berbulaknya sehingga ompainya memberikan warisan kepadanya. Kemudian Esau menjadi sangat benci sehingga ia mengancam akan membunuh Yakub. Ribka menyuruh Yakub untuk berdai kendi ke rumah pamannya di suatu negeri yang jauh. Dalam gambar itu kita nyoli Yakub sedang berada dalam perjalanan. Pada malam hari ia tidur di tempat sepi. Dalam tidurnya ia bermimpi. Ia menyoli sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Malaikat-malaikat utusan Tuhan turut naik tangga itu. Tuhan berfirman kepada Yakub, "Akulah Tuhan Abraham dan Ishak. Aku akan memberikan tanah di mana engkau tidur itu kepadamu, dan kepada keturunan kau semua bangsa akan diberkati melalui engkau. Dan aku akan menyertai bersama engkau kemana pun engkau pergi hingkas." Ketika Yakub bangun, ia mengetahui bahwa ia telah nyoli Tuhan yang benar, yang baik dan hidup. Tuhan mampu datang melalui surga untuk berbicara dengan manusia. Ia mengetahui bahwa Yakub seuak penipu, tetapi Tuhan dapat membuat orang uak berbalik dari jalan-jalan mereka yang tidak baik. Gambar 3, Yakub dan Laban. Kejadian pasal 29 ayat 1 sampai 31 sampai ke 55. Di itu kita melihat Yakub bertahun-tahun sesudah mimpinya ian.
Ia tinggal bersama-sama dengan pamannya Laban. Saya akan berkisahkan mengapa Laban dicoliknya begitu bonci. Laban mempunyai 2 uak anak memini. Yakub mencintai Rahel, anak yang bungsu, anak terakhir. Yakub begawi pada Laban selama 7 tahun supaya dapat menikah dengan Rahel. Tetapi kemudian Laban berbulak Yakub. Laban memoikan anak sulungnya kepada Yakub dan bukat Rahel. Akhirnya Yakub dapat juga menikahi Rahel, walaupun ia harus begawi 7 tahun lagi. Namun demikian, Tuhan selalu menyertai Yakub. Yakub selalu berhasil dalam segala hal yang ia gawinya. Ia mengembalakan ternak milik Laban, dan ternak-ternak itu berkembang biak sangat banyak. Kemudian mereka sepakat bahwa Laban akan memoikan ternak yang berbelang-belang atau berbintik-bintik dan yang hitam kepada Yakub. Lalu Yakub memutuskan untuk menipu Laban. Ia berupaya agar ingun-ingunnya yang kuat milik Laban melahirkan anak-anak yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Dengan copan Yakub memiliki ternak yang lebih daripada Laban. Yakub menjadi sangat kaya. Laban menjadi sangat bonci. Karena itu sekali lagi Yakub harus melarikan diri. Tuhan membiarkan Yakub ditipu oleh Laban. Yakub harus belajar bahwa menipu dan mengelabui itu salah. Kami umpan Yakub mau tahu dengan Tuhan. Yakub ingin kembali ke negeri ayahnya, Ishak. Tetapi ia golak bertemu dengan Esau, kakaknya. Yakub mengirimkan banyak pemberian kepada Esau untuk mententramkan dia. Lalu Yakub nongge bahwa Esau akan datang menemui dia. Maka ia menjadi sangat takut, sangat golak. Yakub lupa akan janji-janji Tuhan, sehingga ia memulai membuat rencana-rencana untuk melindungi dirinya sendiri. Yakub mengirim semua hamba, ternak, istri dan anak-anaknya untuk bersipak dengan Esau. Yakub sendiri berjalan paling belakang, tetapi dicoliknya dalam gambar ini. Apa yang terjadi? Seorang laki-laki datang dan bertarung dengan Yakub sepanjang malam. Pada waktu matahari mulai terbit, laki-laki itu memukul sendi pangkal paha Yakub. Sendi pangkal paha Yakub terpelecok sehingga ia tidak dapat bertarung lagi. Laki-laki itu berkata, namanya tidak akan lagi disebut Yakub, tetapi Israel. Karena engkau telah bergumul dengan Tuhan dan manusia dengan sia, dan engkau menang. Nama Israel berarti anak Tuhan. Yakub mengetahui bahwa laki-laki itu adalah Tuhan sendiri. Allah membuat Yakub menjadi lemah. Ia tidak dapat bertarung ataupun berbulak orang bukat lagi seperti sebelumnya. Yakub harus percaya bahwa hanya Tuhan yang melindungi dia. Esau datang menemui Yakub dengan tenang dan damai. Kemudian Yakub datang hidup di tanah yang dijanjikan Tuhan kepadanya dan kepada keturutnya. Dari keturunan Yakub lahirlah ia, dan Tuhan kirim untuk membawa berkat bagi semua manusia di bumi. Namanya ialah Tuhan Yesus Kristus. Gambar 5, mimpi Yusuf. Yakub yang juga disebut Israel mempunyai 12 anak laki-laki. Anak kesayangannya adalah Yusuf, anak sulung dari bininya Rahel. Yakub memberikan sebuah jubah
yang istimewa kepada Yusuf sebagai tanda kasihnya yang bose. Saudara-saudara yang lain menjadi sangat iri terhadap Yusuf. Suatu malam Yusuf bermimpi. Dalam gambar ini, saudara dapat melihat Yusuf yang sedang bercerita mimpinya kepada saudara-saudaranya bukat. Inilah yang dia katakan, "Dongengkan mimpi yang kuimpikan. Kita sedang berada di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kalian mengeliling dan sujud kepada berkasku." Mepala-mepala Yusuf menjadi sangat bonciknya dan berkata, "Apakah engkau ingin menjadi raja dan berkuasa atas kami?" Kemudian Yusuf mendapat mimpi yang kedua. Sekali lagi Tuhan menyolikkan kepada Yusuf bahwa suatu saat nanti keluarganya akan menghormati dia. Mepala Yusuf memboncik dia karena mimpi-mimpinya itu. Namun demikian Tuhan selalu menyertai Yusuf karena Tuhan mempunyai suatu tugas khusus yang akan digawi oleh Yusuf. Gambar 6, Yusuf dijual. Saudara-saudara Yusuf terbegawi meinyan bala ternak bapaknya. Pada suatu hari, Yakub berpandai kepada Yusuf, "Dai dan tinjau apakah saudara-saudara kau selamat dan semua bala ternak dalam keadaan baik. Kemudian balik lagi dan beri tahu aku." Lalu Dai Yusuf modam saudara-saudaranya. Tetapi saat saudara-saudaranya ninjaunya datang, Hidati merencanakan sesuatu untuk moti Yusuf. Lalu nangkapnya dan melemparkannya ke dalam sumur koik. Sebelum Hidak munuh Yusuf, lalulah kapilah dari suku Ismail. Hidak adalah para saudagar yang sedang dalam perjalanan menuju tanah Mesir. Salah seuak dari saudara Yusuf bernama Yehuda berpandai, "Apa yang kita peroleh dengan membunuh adik kita dengan menyembunyikan perkara pembunuhannya? Hayo kita jual inya kepada uak Ismail inyan." Lalu gambe iti saudara-saudara Yusuf ngeluekan Yusuf dari sumur koik inyan. Hidak nyual Yusuf dengan harga 20 sikal perak. Kemudian Hidak mencelupkan baju Yusuf yak sega inyan ke dah kambik dan Hidak memaba jubah inyan kepada Yakub bapak Hidak. Ketika Yakub ninjau baju inyan penuh dah, lalu berpikir bahwa Yusuf telah dimoti oleh binatang buas. Maka Yakub bergabung gara-gara Yusuf dengan sangat sedih. Hati adalah hal yang sangat buruk. Hati dapat menyebabkan uak melakukan hal-hal yang jahat. Tetapi Tuhan gunakan hal yang jahat inyan untuk mengawi maksud yang baik bagi Yusuf. Gambar 7, Yusuf sebagai budak di Mesir. Uak-uak Ismail maba Yusuf ke Mesir. Dia tidak menjual Yusuf sebagai budak untuk nyual pada uak yang penting bernama Potifar. Tuhan selalu menyertai Yusuf sampai inya selalu berhasil dalam hal pegawi yang dilakunya. Potifar moi kuasa kepada Yusuf agar nyaga rumahnya. Yusuf adalah uak pemuda yang tampan. Bini Potifar honak ke Yusuf, tetapi Yusuf tinolak keinginan bini Potifar inyan. Pada suatu hari, hanya Hidak berdua di rumah. Bini Potifar ti mosa Yusuf untuk tidoi beota ke inya. Yusuf berdai keluar rumah. Istri Potifar ti lalu menarik jubah Yusuf sampai lepas. Lalu bini Potifar ninjaukan
jubah inyan kepada lakinya. Lalu bapande, inya teh honak memperkosa aku. Karena inyan Yusuf ditangkap, kemudian teh dimasukkan ke dalam penjara. Yusuf nolak godaan dan dosa dari bini Potifar, tetapi inya malah dihukum karena tidak melakukan kejahatan. Tuhan mungkin membiarkan uak-uak lain melakukan hal yang jahat atas kita. Tetapi ingat, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan uak yang taat kepadanya. Inya akan menghakimi dan menghukum uak yang berbuat jahat. Gambar 8, Yusuf di dalam penjara. Dalam gambar itu, kita melihat Yusuf berada di dalam penjara. Namun Tuhan tetap beserta Yusuf. Penjaga penjara percaya semua tahanan dalam penjara inyan kepada Yusuf. Pada waktu inyan, juru minum dan juru roti Raja Mesir ditahan di dalam penjara bersama dengan Yusuf. Pada saat malam, juru minum dan juru roti napan mimpi. Hidak menjadi gelisah gara-gara hidak tidak ngerti apa arti mimpi-mimpi hidak inyan. Lalu Yusuf berpandai, Allah sanggup menolakkan arti mimpi. Ceritakan kepadaku mimpi ikau inyan kepadaku. Dalam gambar itu, saudara dapat melihat mimpi yang didapat oleh juru minum. Inya berpandai kepada Yusuf. Dalam mimpi kute tampak sebuah pohon anggur dengan 3 caranya di depan kute. Aku sedang memegang piala raja. Lalu aku mengambil anggur, memerasnya ke dalam piala inyan dan kuboi kepada raja. Sesudah mendengar mimpi inyan, Yusuf mau tahu arti mimpi inyan kepada juru minum inyan. Ujinya, dalam 3 hari raja akan membebaskan ikau dan mengembalikan ikau ke dalam jabatan ikau yang semula. Kemudian juru roti inyan menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Namun mimpi juru roti itu mempunyai arti bahwa dalam 3 hari itu inya akan mati. Seperti apa yang Yusuf pondekan, juru minum inyan kembali begawi kepada raja. Tetapi raja memerintahkan agar juru roti dihukum gantung. Yusuf minta tuluk kepada juru minum agar inya dapat dibebaskan. Namun juru minum inyan tidak mengingat Yusuf sama sekali. Yusuf berada di dalam penjara selama 2 tahun lagi, tetapi Allah tidak melupakannya. Gambar 9, mimpi raja. Lelaki-lelaki dalam gambar itu adalah Raja Mesir. Inya sedang tidur dan bermimpi. Dalam mimpinya inya ninjau 7 ekor sapi yang bose-bose keluar dari sungai dan inya mulai makan rumput. Kemudian inya ninjau 7 butik sapi yang konik-konik keluar jam dari sungai. Tiba-tiba hidak memakan habis ke 7 butik sapi yang lempuk-lempuk inyan. Kemudian raja bermimpi lagi. Inya melihat 7 padi yang konik-konik memakan habis 7 padi yang baik. Raja nonyakan arti dari mimpi inyan kepada uak-uak yang pandai di istananya. Tetapi tidak seuak pun dari antara hidak yang dapat mengartikan mimpi inyan. Kemudian juru minum raja ingat Yusuf yang berada di penjara. Inya menceritakan kepada raja tentang Yusuf yang dapat moi arti mimpi-mimpi raja. Raja ngumbai Yusuf dan nyuruh keluar dari penjara inyan. Inya menceritakan mimpi-mimpi dan Yusuf kemudian berpandai kepadanya. Tuhan telah mau tahu raja tentang apa yang
akan inya lakukan. Akan ada 7 tahun kelimpahan di Mesir dan sesudah inyan akan ada 7 tahun kelapean. Lalu Yusuf moi saran-saran kepada Yaja tentang apa yang harus inya lakukan. Raja ninjau bahwa roh Tuhan beserta dengan Yusuf. Maka inya mengangkat Yusuf sebagai penguasa atas Mesir. Tuhan memakai kesengsaraan Yusuf untuk melatih Yusuf begawi yang penting itu. Gambar 10. Yusuf memerintah di Mesir. Yusuf nyaji penguasa yang bose dan bijaksana di seluruh tanah Mesir. Selama 7 tahun kelimpahan, Yusuf menimbun hasil panen padi yang melimpah inyan. Ketika masa 7 tahun kelapean, uak-uak datang untuk membeli padi kepada Yusuf. 10 anak laki-laki Yakub pang datang untuk moli gandum. Gara-gara di tanah Kanaan terjadi kelapean jam. Tidak menghadap dan sujud di hadapan Yusuf. Hidak tidak tahu bahwa penguasa inyan adalah adik Hidak, Siku. Tinjau Hidak dalam gambar itu. Yusuf berlaku seolah-olah inya tidak mengenal Hidak. Inya menuduh Hidak sebagai pengintai-pengintai sehingga inya memasukkan Hidak ke dalam penjara. Saudara-saudara mohon untuk dibebaskan. Maka Yusuf berpandai kepada Hidak untuk membuktikan bahwa Ikap Jujoy, salah seuak dari Ikap harus tinggal di penjara. Yang lain boleh pulang ke sanak saudara Ikap yang kelaparan inyan. Kemudian Ikap harus maba adik Ikap yang bungsu Koti. Gara-gara inyan Yusuf menahat kakaknya Simeon di penjara. Sampai yang lain kembali dengan Benyamin, adik Yusuf suti-suti dari umaknya Rakel. Masih ingat saudara akan mimpi Yusuf? Tuhan menggenapi pada saat kakak-kakak Yusuf sujud di hadapannya. Tuhan pun mengetahui apa yang akan terjadi di dalam kehidupan Hidak. Gambar ke-11. Yusuf memperkenalkan dirinya. Pada waktu persediaan makan sudah habis, saudara-saudara Yusuf harus pulang lagi ke Mesir. Hidak maba Benyamin, saudara bungsu Hidak seperti yang telah diperintahkan Yusuf. Yusuf sangat senang melihat saudara-saudara bersama dengan Benyamin datang. Namun, ketika inya tidak mau tahu Hidak sopa inya sebenarnya, inya mau Hidak lebih banyak padi. Kemudian inya membiarkan Hidak pulang. Tetapi dengan sembunyi-sembunyi Yusuf menyimpan uang di dalam kauk padi Hidak masing-masing, serta piala perak dalam kauk Benyamin. Kemudian Yusuf memberitahukan hamba-hambanya untuk nangkap saudara-saudara yang ada dalam pejalan pulang. Hamba-hambanya menuduh Hidak sebagai pencuri. Dengan sangat kegolaan, saudara-saudara Yusuf inyan datang menghadap Yusuf. Sekali lagi, Hidak semua sujud di hadapan Yusuf sambil minta belas kasihan. Yusuf tidak tahan menyimpan rahasia lebih lamban. Inya nangis sambil memeluk Benyamin dan berpandai. Aku ti Yusuf, saudara yang telah kap jual. Tuhan telah nyawan aku menjadi penguasa atas seluruh Mesir. Copan kembali kepada bapak dan beritahu inya, datanglah mendapatkan aku. Hinang menunda-nunda, masih ada 5 tahun lagi kelaparan. Dan aku tidak hendak ninjau Ikap dan keluarga Ikap kelaparan. Gambar 12. Yakub dan Yusuf bertemu di Mesir. Saudara-saudara Yusuf pulang ke rumah dengan memberitahu bapak Hidak.
Yusuf masih hidup, inya yang menjadi penguasa di Mesir. Yakub yang disebut jam Israel hampir tidak dapat mempercayai hal itu. Yakub dengan keluarga mabas semua yang tidak milik dan biarkan untuk hidup di Mesir. Betapa senangnya Yakub bertemu dengan Yusuf dalam gambar itu. Saudara dapat ninjau Yakub yang sudah tua dengan Yusuf di Mesir. Yakub sedang memberkati kedua anak laki-laki Yusuf yang bernama Manase dan Efraim. Yakub menyilangkan tangannya sehingga tangan kanannya disimpatnya di atas kepala anaknya yang lebih biak. Kepada Efraim, Yakub menjanjikan hak warisan keluarga. Anak-anak Yusuf dan Efraim menjadi suku yang bose di antara anak-anak Israel. Yakub mati di Mesir. Hal itu menyebabkan saudara-saudara Yusuf golak lalu tidak berpandai bagaimana itu Yusuf merencanakan untuk membalas kita atas semua kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Tidak mengirim pesan kepada Yusuf dan berpandai, "Mohon ampuni kami." Tetapi Yusuf berkata, "Memang Ikab telah bermaksud jahat kepada aku. Tetapi walaupun demikian, Tuhan telah memakai hal tersebut untuk maksud kebaikan, yaitu supaya dapat menyelamatkan hidup banyak uak." Yusuf adalah seuak yang besar, karena roh Tuhan beserta dengan inya. Saudara-saudara, Ikab juga dapat mengenal Tuhan Yusuf, Tuhan yang bose. Saudara dapat dipercaya dan menghormati inya. Tuhan juga punya rencana atas kehidupan saudara. Inya sendiri dapat memakai hal-hal yang buruk untuk membawa kebaikan kepada kita dalam dan kepada uak lain. Gambar 13, Musa dilahirkan. Musa dilahirkan di Mesir kira-kira 400 tahun setelah kematian Yusuf. Uak tuanya adalah keturunan Israel. Semua bangsa Israel masih tinggal di Mesir setelah Yusuf mati. Uak-uak Israel bertambah banyak, berlipat ganda dan menyaji bangsa yang bose, yang disebut sebagai uak Ibrani. Setelah beberapa kali berganti raja, ada raja Mesir yang tidak kenal jasa-jasa Yusuf. Raja ingin bertindak kasar terhadap uak-uak Ibrani. Inya memaksa Hida untuk begawi sebagai budak, dan inya jam memerintahkan supaya Hida bayi-bayi laki-laki Ibrani harus dimoti. Ketika Musa dilahirkan, umatnya menyembunyikan inya. Umatnya meletakkan Musa di dalam sebuah keranjang dan meletakkan keranjang inya di antara perumputan di sungai. Miriam, kakaknya, mengawasi dari jauh. Lihat dalam gambar apa yang terjadi. Putri raja datang ke sungai untuk mandi. Inya menemukan keranjang inyan di antara rerumputan. Inya membuka keranjang inyan dan ninjau sutik bayi Ibrani. Musa mulai nangis. Putri raja merasa kasih kepada bayi inyan. Miriam berpandai kepada putri raja, "Bisa aku dai dan ngoyem seuak memini Ibrani untuk menyusukan bayi inyan bagi tuan putri?" "Au, dayam," kata putri inyan. Maka Miriam, maba ibu Musa, inyan melihat bayi. Musa nyaji dewasa di dalam istana putri raja. Inya diaje semua pengetahuan bangsa Mesir dan inya menjadi uak bose. Gambar 14, Musa dan semak yang terbakar. Pada suatu hari, Musa ninjau uak-uak Mesir maksa uak-uak Ibrani begawi untuk Hida. Inya melihat uak Mesir ninju uak Ibrani. Musa
honak nuluk uak sebangsanya. Maka inya moti uak Mesir inyan. Inya berpikir tidak ada seuak pun yang ninjau inya. Tetapi aja nongge hal inyan. Sehingga Musa harus noikan di dari raja. Inya bedai dan hidup di Midian. Dia Tuhan mendidik inya untuk pegawi yang akan datang. Musa nyaga domba-domba milik Yitro. Kemudian Musa benaik dengan anak perempuan Yitro. Selama 40 tahun inyan hidup hampir gunung Sinai. Selama masa inyan uak-uak Ibrani menderita di Mesir. Hidak berseru kepada Tuhan dan Tuhan nongge hidak. Suatu ai Musa ninjau hal yang gaib. Inya melihat semak duri terbakar, tetapi semak inyan tidak hangus. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa melalui api yang nyala inyan. Musa, Musa, aku telah ninjau betapa kejamnya umatku ditindas di Mesir. Aku akan ngip ikau kepada Raja Mesir, agar ikau dapat memimpin bangsa ikau keluar dari negeri inyan. Musa miasa tak golak untuk kembali ke Mesir. Inya golak kalau wak-wak Ibrani tidak mengingin dia menjadi pemimpin mereka. Maka Allah berpande kepada Musa, aku Tuhan yang nyuh ikau. Kata podehkan kepada uak-uak Israel bahwa Tuhan nenek moyang hidak telah nyuh ikau kepada hidak. Gambar 15, Musa kembali ke Mesir. Musa mentaati Tuhan dan kembali kepada bangsanya di Mesir. Musa dan Harun kakaknya dai menghadap Raja Mesir dan berpande, Tuhan Allah orang Israel berpande, biarkan umatku bedai, tetapi Raja inyan berpande, aku tidak mengenal Tuhan ikau, dan aku tidak akan membiarkan uak Israel bedai. Raja nyawan uak-uak Israel begawi lebih keras daripada yang sebelumnya. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, podahkan kepada Harun untuk ngamik tongkat dan melemparkan inyan ke depan raja, maka tongkat inyan akan menjadi ule. Dalam gambar itu, kita melihat tongkat Harun menjadi ule. Kemudian Yaja ngumbai-ngumbai ahli sihir hidak juga nyawan tongkat-tongkat hidak menjadi ule. Namun demikian tongkat Harun menelan tongkat-tongkat para ahli sihir inyan. Allah Musa dan Harun lebih bose daripada Allah uak Mesir. Allah Israel juga jauh lebih bose daripada Allah masa kini. Selanjutnya, Allah mengubah air menjadi dah sehingga uak-uak Mesir tidak dapat minum air, dengan lauk-lauk pun mati. Tuhan mengubah wabah kata lalat, belalang, dan hujat es di Mesir. Binatang-binatang mati gara penyakit dan uak-uak Mesir nyaji sakin. Kemudian gelap pam meliputi bumi selama 3 hari. Namun demikian Raja Totam mengeras hati. Inya tidak mengizinkan uak-uak Ibrani bedai. Gambar 16 Paskah. Tuhan berfirman kepada Musa bahwa inya akan membunuh sebuah anak laki-laki suluk uak Mesir. Namun Tuhan memberikan perintah kepada Musa dan uak-uak Ibrani. Pada hari yang ditentukan, setiap keluarga Ibrani harus nyemeleh siku domba atau kambing. Hidak harus membubuhkan darah binatang inyan pada tiap pintu rumah hidak. Kemudian hidak harus memasak dan makan daging binatang
inyan dan bersiap-siap meninggalkan Mesir. Tuhan berfirman kepada uak-uak Ibrani, pada malam inyan aku akan menjalani tanah Mesir. Aku akan moti setiap anak laki-laki suluk dan menghukum semua Tuhan Mesir. Akulah Tuhan. Dah pada tiap pintu akan menjadi tanda pada yumah-yumah di mana Ikap tinggal. Apabila aku melihat dah inyan, aku akan melewati dan tidak akan nganggu Ikap. Semua anak laki-laki suluk Mesir mati, termasuk anak laki-laki Yaja. Lalu Yaja memanggil Musa dan Harun berpande, keluar dari tengah-tengah bangsaku, baik ikau maupun uak-uak Israel. Berai dan beribadah kepada Tuhan ikau. Bertahun-tahun sesudah kejadian inyan, Tuhan mengirim Yesus Kristus. Inya mati sebagai kurban persembahan untuk kita. Dah binatang yang menyelamatkan uak-uak Ibrani pada zaman Musa. Namun sekarang darah Yesus yang dapat menyelamatkan kita dari maut. Gambar 17, Allah dan Musa menyelamatkan Israel. Allah bermimpi uak-uak Israel keluar dari Mesir. Allah berjalan di depan hidak dalam tiang awan pada siang ai. Dan pada malam ai, inya menuntut hidak dalam tiang api. Sementara inyan, uak Mesir berpandai, apa yang kita lakukan? Kita telah membiarkan uak-uak Israel dai. Kita telah kehilangan hidak sebagai budak-budak kita. Karena inyan Yaja Mesir dan tentara mengejar uak-uak Israel. Hidak mencapai uak-uak Israel pada waktu hidak sampai di tepi Laut Merah. Uak-uak Israel menjadi sangat kegolaan. Laut membentang di hadam hidak dan tentara Mesir ada di belakang hidak. Hidak tidak dapat melarikan diri lagi. Musa berpandai ke hidak. Hinang gola, Ikap akan ninjau apa yang akan Tuhan lakukan untuk menyelamatkan diri. Tiang awan bergerak dan berdiri di antara uak-uak Ibrani dan uak-uak Mesir. Allah berfirman kepada Musa agar inya memukulkan tongkat ke laut. Kemudian Allah membuka jalan di tengah-tengah laut inyan. Tinjau gambe iti. Air laut terbelah dan uak-uak Israel berjalan melalui laut pada tanah yang koik. Uak-uak Mesir nyoba mengikut hidak, tetapi Allah berfirman kepada Musa, ulaikan jai kau ke atas laut, agar air berbalik meliputi uak-uak Mesir. Maka semua tentara Mesir inyan tenggelam di laut. Uak-uak Israel menyaksikan kuasa Tuhan dan hidak mempercayai Musa sebagai pemimpin hidak. Gambar 18, roti, mana dan air di padang gurun. Musa mimpin uak-uak Israel keluar dari laut menuju padang gurun. Lalu mulai uak Israel mengeluh karena hidak tidak cukup makan. Hidak mengeluh kepada Tuhan dan kepada Musa yang telah mimpin hidak keluar dari Mesir. Maka Tuhan mengirim makat kepada hidak. Setiap potak Allah mengirim burung-burung bagi hidak untuk dimakan. Dan setiap sunsuk ada roti turun dari langit, roti inyan seperti kue biskuit yang diolah dengan madu. Uak-uak menyebutnya mana. Setiap pagi uak-uak mengumpulkan mana inyan. Jika hidak mengumpulkan mana sudah banyak, mana inyan akan menjadi yusa. Setiap hari ke-6 Allah nyuruh hidak untuk mengumpulkan mana yang cukup untuk 2 hari. Tetapi mana-mana inyan tidak yusa. Setiap hari ke-7 tidak ada mana. Hari inyan untuk uak-uak Israel.
adalah hari untuk Tuhan. Hidak tidak begawi pada hari inyan. Sudah selama 40 hari Allah ngirim mana untuk bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel masih tetap mengeluh pada waktu tidak ada air. Hidak berpandai, apakah Allah ada bersama ikau atau tidak. Karena inyan Tuhan berfirman kepada Musa, ambil tongkat ikau dan popahkan pada batu inyan, maka air akan keluar dari batu inyan sehingga uak-uak dapat memainya. Tuhan ninjaukan umatnya. Kita tidak perlu mengeluh kepada inya. Tuhan akan menyediakan segala sesuatu bagi hidak yang percaya dan hormat kepadanya. Gambar 19, hukum-hukum Allah. 3 bulan setelah Uak meninggalkan Mesir, Hidak tiba di Gunung Sinai. Dia Tuhan berfirman kepada Musa, pandainya, jika ikau taat aku, ikau akan menjadi umatku dan ikau akan melayani aku. Kemudian Tuhan turun ke Gunung Sinai sehingga uak-uak dapat melihat kemuliaannya. Terjadi awan tebal, guruh, kilat, dan api, dan bunyi sangkakala di atas Gunung Sinai, sehingga seluruh bangsa gemote dan tidak berani mendekati gunung inyan. Musa naik ke gunung dan Tuhan berfirman kepadanya demikian, Aku adalah Tuhan Allahmu. Ikau tidak boleh menyembah ilah-ilah lain. Jangan ikau sujud menyembah atau beribadah kepada berhala apapun. Jangan memakai namaku untuk maksud-maksud yang jahat. Ingat, hari yang ke-7, kuduskan hari inyan untuk ibadah kepadaku. Hormati bapak dan umak kau. Hinang moti, hinang nabejina, hinang ngolin, hinang berpandai hal yang tidak baik tentang sesama kau. Hinang mengingini hak sesama kau. Semua itu adalah hukum Tuhan. Tuhan menuliskannya pada loh batu. Kemudian Musa maba kedua loh batu inyan dari gunung untuk dibacakan bagi semua uak. Setiap uak mentaati hukum-hukum inyan akan berkenan kepada Allah. Tetapi setiap uak yang tidak mentaati hukum-hukum inyan pantas menerima hukuman Allah, yaitu maut. Gambar 20, ular di padang gurun. Allah telah nyanyi kepada bangsa Israel untuk memoikan sebuah negeri bagi Hidak, yaitu tanah Kanaan, di mana Abraham dan Yakub tinggal. Tetapi bangsa Israel tidak percaya akan janji Allah. Hidak berpandai-pandai melawat Allah dan melawat Musa. Hidak berpandai demikian, Mengapa ikau memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun itu? Lalu Tuhan mengirim ule-ule beracun ke antara bangsa inyan. Ule-ule inyan ngotum Hidak dan banyak di antara Hidak yang mati. Kemudian bangsa inyan datang kepada Musa dan berpandai, kami telah berdosa karena kami telah berpandai-pandai melawan Tuhan dan ikau. Berdoa kepada Tuhan supaya ular-ular inyan dijauhkan dari kami. Lalu Tuhan nyuruh Musa untuk nyawan sebuah ule tembaga dan menaruh pada sebuah tiang. Apabila uak yang digigit ule dan inya memandak pada ule tembaga inyan, inya akan tetap hidup. Musa adalah anak Tuhan yang perkasa dan ia adalah seorang nabi Allah. 40 tahun setelah inya memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, inya ninggalkan generasi yang lebih tua dari uak yang keluar dari Mesir. Jam mati di padang gurun. Tidak masuk negeri yang Allah janjikan karena Hidak memberontak melawat Allah. Hanya anak-anak Hidak yang masuk di tanah Kanaan dan sekak menjadi negeri Israel. Saudara-saudara, Allah telah menjanjikan kita sebuah tempat yang indah sesudah kematian. Namun demikian, kita tidak kawak memberontak melawan Allah
seperti uak-uak Israel inyan. Gambar 21 Nabi seperti Musa. Sebelum Musa mati, Allah berpandai kepadanya, "Aku akan mengirimkan seuak nabi yang seperti ikau dan bangsa Israel. Inya akan mau tahu kepada semua uak segala sesuatu yang aku perintahkan." Lama sekali waktunya, kira-kira 1400 tahun, bangsa Israel menantikan nabi yang dijanjikan yang seperti Musa inyan. Seuak yang disebut Yesus Kristus dilahirkan di tanah Israel. Inya kawa berkenan kepada Tuhan di dalam segala perbuatannya. Tuhan memohonkan Yesus kuasa untuk melakukan banyak mujizat. Inya menapu banyak uak. Inya seperti Musa. Inya akan memberikan makat kepada uak-uak di padang gurun. Lihat pada gambar itu yang terjadi pada waktu di padang gurun. Banyak uak nonggekan Yesus mengajar tentang Tuhan. Tidak menonggekan pengajaran Yesus sampai babahai. Setelah nonggekan pengajian Yesus, tidak sangat kelopen, tetapi dia tidak ada sesuatu untuk dimakan. Ada seuak anak laki-laki maba 5 ketul roti dengan 2 iku ikan. Tentu saja tidak cukup untuk semua uak. Lihatlah ada lebih dari 5.000 uak. Tetapi Yesus ngambil roti dan lauk inyan, ia mengucap syukur kepada Tuhan. Kemudian Yesus membagikan roti dan lauk kepada semua uak. Setelah hidak makan semua, murid-murid Yesus mengumpulkan makatan yang tersisa. Sisa yang terkumpul iainya 12 keranjang penuh dengan makanan. Uak-uak menjadi kagum dan berpandai. Sungguh inyalah nabi yang dijanjikan inyan. Yesus berpandai kepada hidak, "Aku adalah kehidupan. Nenek moyangmu makat mana di padang gurun, tetapi hidak mati. Aku adalah roti kehidupan. Jika seuak makat roti itu, inya akan hidup selamanya." Gambar 22 Yesus berbicara dengan Musa. Suatu hari Yesus maba 3 uak dari murid-muridnya naik ke atas gunung. Hidak dai untuk berdoa kepada Tuhan, tetapi murid-muridnya tertidur. Sementara Yesus berdoa, rupa wajahnya berubah. Jubahnya berwarna putih berkilau-kilau dan tampak 2 uak lain bersama dengan Yesus. Yang seuak adalah Musa dan yang lain adalah Nabi Elia. Keduanya telah hidup beratus-ratus tahun sebelum Yesus. Tetapi pada saat inyan murid-murid Yesus melihat hidak sedang berpandai-pandai dengan Yesus. Yesus mengetahui bahwa inya akan segera mati. Inya berpandai dengan Musa dan Elia mengenai kematiannya. Ketiga murid Yesus terbangun dari tidur hidak dan melihat Musa, Elia bersama dengan Yesus. Hidak menjadi sangat golak. Kemudian datang awan tebal menaungi hidak semua. Terdongge suara dari dalam awan inyan berpandai, "Itilah anakku yang kupilih, donggekan inya." Sesudah inyan tidak terdongge lagi suara inyan. Musa dan Elia pun tidak nampak lagi. Musa mati sebelum inya memasuki tanah Israel. Inya berdai menuju Tuhan di surga. Yesus juga harus mati untuk meninjaukan kita jalan menuju Allah. Ini adalah janji yang agung yang Allah telah beri untuk kita. Ada kehidupan yang sungguh menyenangkan setelah kematian bagi semua uak yang mengikuti Yesus. Gambar 23 Yesus mati untuk kita. Uak-uak jahat dibunuh Yesus, seperti saudara lihat dalam gambar itu. Hidak memakukan inya di atas kayu salib sampai Yesus mati.
Ada 2 uak lain yang mati bersama dengan Yesus. Saudara dapat melihat hidak ada di sebelah kanan dan kiri Yesus. Kedua uak itu adalah perampok dan pembunuh. Tetapi Yesus tidak melakukan hal yang salah. Semua uak telah mengikuti jalan-jalan iblis yang jahat. Kita semua telah melakukan hal yang tidak menyenangkan Allah. Dan sebagai akibat adalah kematian yang kekal. Pada saat Yesus di kayu salib, Ia menanggung hukum bagi kita. Yesus digantung di kayu salib sama seperti Musa menggantungkan ulai tembaga. Semua uak memandang dan percaya kepada Yesus akan diselamatkan dari kematian yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap uak yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Gambar 24, Yesus hidup sampai hari ini. Yesus dikuboi dalam sebuah kuboyan pada hari yang ketiga sesudah Inya mati. Inya hidup lagi sesudah 40 hari di bumi. Yesus naik ke surga lagi. Seperti yang saudara lihat di TV, murid-muridnya memandang dengan kagum. Sekarang Yesus masih di surga. Musa Jepang ada di jam. Namun demikian, Yesus jauh lebih bose daripada Musa. Musa adalah uak pemimpin yang bose dan seuak nabi Allah. Tetapi Yesus adalah anak Allah. Inya juga Allah yang nyatakan dirinya kepada kita dalam wujud manusia. Yesus adalah Inya yang menemukan Allah dengan manusia. Musa menyelamatkan uak-uak Israel pada waktu Inya memimpin hidup melalui Laut Merah. Tetapi Yesus datang menyelamatkan semua uak yang mengikuti Inya. Tubuh kita pasti mati, tetapi roh kita akan tetap hidup. Entah bersama dengan iblis di neraka atau bersama dengan Allah di surga. Suatu hari kelak, Yesus akan datang ke bumi. Sama seperti pada waktu Inya naik ke surga. Yesus akan maba semua uak yang percaya kepada Inya untuk tinggal beyota-yota dengan Inya di surga. Saudara-saudara yang kekasih, renungkan baik-baik mengenai kisah nyata tentang Musa dan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan diselamatkan.